Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pati. Saya Nini Suwanti dari TK PGRI Gembong. Saya Kasmiati dari SD Jatiurip 01. Saya Safaati dari SD Siti Luhur 02. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kas. Waalaikumsalam Bu Safa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu Safa. Gimana kabarnya Bu Safa? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Bu Kas, hari ini mau melakukan proses coaching ya? Iya Bu Safa. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu sama Bu Kas. Boleh Bu, siap. Nanti saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bukas sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai kata kunci yang diberikan coaching. Dan nanti saya akan mendengarkan respon atau jawaban-jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya, yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya, pada saat pra-observasi ini akan ada hal yang saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Safa, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu Safa. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Bu Kas? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif Bu Safa, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, berarti ada 2 ya Bu yang ingin secara spesifik diobservasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Ibu indikator ketercapaiannya apa ya? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yaitu saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan melalui pertanyaan berbobot, dan saya ajukan coaching menemukan ide penyelesaian masalah. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga kompetensi tersebut, mana yang lebih spesifik ingin diobservasi Bu Kas? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach Bu Safa. Baik, berarti ada 2 ya Bu Kas yang ingin secara spesifik diobservasi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini yang itu saya akan melakukan
mendapatkan solusi dari permasalahannya. Melalui pertanyaan berbobot yang saya ajukan, Koci menemukan ide dan dalam penyelesaian masalah, Bu Safa. Baik, Bu Kas. Berarti indikator ketercapaiannya adalah saat Koci sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan Koci dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu Kas. Iya Bu Safa, siap. Assalamualaikum Bu Kas. Waalaikumsalam Bu Nini. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Bu Kas? Baik. Bu Nini bagaimana? Ini Bu, saya mau sharing sama Bu Kas. Bu Kas ada waktu apa tidak? Insya Allah ada Bu Nini. Silahkan, ada apa ya? Saya mau bercerita Bu Kas tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi kemarin oleh pengawas Bu Kas. Oh iya, silahkan Bu Nini. Gini loh Bu Kas, jadi kemarin saya dipanggil oleh kepala sekolah karena kepala sekolah dapat teguran dari pengawas. Kenapa Bu Nini dipanggil kepala sekolah? Apa yang terjadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah, katanya beliau menerima laporan dari pengawas ya tentang supervisi pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan karena saya tidak menggunakan buku teks untuk pembelajaran saya. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya Bu, seperti PPT, kemudian pengawas itu menyampaikan kepada saya kenapa kok saya tidak menggunakan buku teks tersebut. Oh, jadi Bu Nini dipanggil kepala sekolah karena kepala sekolah itu ditegur oleh Bapak pengawas ya, gara-gara Bu Nini tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran yang dilakukan. Iya Bu, padahal saya mengajar itu menggunakan PPT Bu dan media belajar lainnya. Saya menggunakan sumber belajar dari internet, dari video YouTube, kemudian dari artikel ilmiah lainnya di internet Bu, seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu Nini. Kira-kira pada saat pengawas masuk kelas Bu Nini, pengawas tahu enggak kalau pembelajaran Bu Nini itu memakai PPT dan media ajar lainnya? Ya itu Bu Kas, harusnya tahu ya Bu ya, karena zaman sekarang semuanya serba IT Bu, harusnya kan tidak menggunakan buku teks gitu loh Bu. Iya, kemudian apakah Bu Nini sudah menjelaskan ini kepada Bapak Kepala Sekolah? Sudah Bu Kas, jadi saya bilang sama beliau kalau materi itu nggak harus dari buku teks Pak gitu, kemudian bisa diambil dari Google, dari lingkungan sekitar dan dari mana saja, kan bisa ya Bu ya? Iya bisa Bu Nini. Ya, saya setuju dengan Bu Nini. Semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik pembelajaran yang kita sajikan pada peserta didik kita. Nah, sekarang apa rencana Bu Nini untuk menyelesaikan masalah ini ya? Gimana ya Bu ya? Apa saya harus minta maaf saja ya Bu sama Bapak pengawas? Oh iya. Saya takut, tapi bagaimana caranya ya Bu ya? Kalau Bu Nini takut, kira-kira siapa ya yang bisa membantu dan menemani Bu Nini untuk bertemu sama Bapak pengawas untuk meminta maaf? Siapa ya Bu ya? Apa saya minta itu Bu, kepala sekolah saja Bu? Karena saya dengar beliau dulu itu satu sekolah sama Bapak pengawas Bu. Nah, saya setuju Bu Nini. Kelihatannya Bapak Kepala Sekolah kita ada kedekatan emosional dengan pengawas. Lalu, apa ya komitmen Bu Nini atas kejadian ini? Saya menyesal Bu, dan saya benar-benar ingin minta maaf sama Bapak pengawas. Saya berkomitmen bahwa saya akan menunjukkan pembelajaran itu tidak hanya dari buku teks saja, tapi juga
dari materi-materi yang lain, dan saya menyampaikan pembelajaran juga tidak asal-asalan kok Bu. Saya juga akan menyempatkan khusus untuk meminta maaf dengan Bapak Mas. Bagus Bu Nini, saya sangat setuju. Kira-kira kapan Bu Nini akan menemui kepala sekolah yang meminta bantuannya? Bagaimana kalau besok pagi saja ya Bu ya? Iya. Wah, bagus sekali Bu Nini. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Nini. Lebih baik lebih cepat Bu Nini agar masalah kita cepat selesai. Semoga sukses ya Bu Nini. Ya Bu Kas, terima kasih Bu Kas. Bu Kas mau saya ajak untuk sharing-sharing dalam masalah saya ini ya Bu Kas. Terima kasih sekali lagi ke Bu Kas. Oke Bu Nini, tetap semangat ya. Ya Bu, saya pamit dulu ya Bu. Iya, silakan. Siang Bu Kas, bagaimana tadi proses coachingnya berjalan lancar? Alhamdulillah Bu Safa berjalan dengan baik dan lancar coachingnya. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu Kas yang akan saya tanyakan pada Bu Kas. Iya Bu Safa, silakan. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya yang diinginkan? Tadi saat coaching saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita Bu Safa, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, jadi Bu Kas sudah berhasil dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita. Sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan ya. Bu Kas tadi sudah melakukan proses coaching sesuai alur cerita. Saya amati juga Bu Kas fokus yang artinya adanya kehadiran penuh saat coaching. Kemudian juga mendengarkan aktif pada coaching dan memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Iya Bu Safa. Dalam pertanyaan yang Bu Kas sampaikan sudah menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang ada pada coaching, kemudian Bu Kas sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Kas sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya Bu Safa, terima kasih. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah dilakukan pada hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur cerita seperti kompetensi ini inti coaching agar coaching selanjutnya lebih baik lagi Bu Safa. Baik, berarti Bu Kas ingin mendalami lagi ya proses coaching dengan alur cerita dan kompetensi coaching agar kedepannya lebih baik lagi. Iya Bu Safa. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Saya cukupkan sekian observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Safa. Iya, sama-sama.